Ibu semua, selamat pagi. Kembali kita mau merenungkan pesan Tuhan untuk minggu ini. Judulnya adalah miliki pijakan yang kokoh. Ya. Jadi kemarin Bapak Gembala udah jelaskan kalau minggu ini kita terima pesan, ya, dimana pesan ini berbicara tentang bagian kaki, ya, bagian kaki yang harus kuat, harus kokoh. Dimana 3 minggu lalu kan kita dapat pesan tentang lutut, ya, supaya kita menguatkan lutut, mengokohkan kembali lutut yang goyah. Dan minggu ini Tuhan kasih lagi pesan, miliki pijakan yang kokoh, ya. Nah kemarin kan Bapak Gembala jelas artinya kan bahwa kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya, ya, sebagai umat Tuhan di tempat ini kita mungkin masih belum menangkap apa yang Tuhan maksud. Atau mungkin kita udah gak peduli lagi. Kita udah masa bodoh. Ya. Nah, kalau Tuhan ingatkan tentang pijakan yang kokoh, ini kan berarti ada sesuatu yang penting. Sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan. Ya. Jangan sampai kita nggak memperhatikannya. Ya. Nah, kita mau sama-sama belajar memahami pesan Tuhan ini. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sejenak, ya. Saya kemarin waktu mempersiapkan ini saya coba cari di YouTube. Karena kan kalau kita baca dulu ya di dalam yang menjadi dasar dari pesan Tuhan ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-18. Ya, ayat 33 dan 34 ya. Nah, Allah Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang dialami oleh seorang Daud, ya, pada waktu itu. Bagaimana dia membuat gambaran tentang Tuhan yang mengajar dia di dalam menghadapi segala masalah, segala tantangan, persoalan di dalam kehidupannya. Di mana dia harus berjalan dari satu bukit ke bukit yang lain, harus menghadapi musuh, menghadapi kejaran Saul dan sebagainya. Nah, salah seorang nabi juga di Alkitab mencatat, ya, di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 19. Ini bagaimana Habakuk dia mengatakan bahwa Habakuk 3 ayat 19, Tuhan itu adalah kekuatannya. Ya. Allah Tuhanku itu, ya, kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya. Ini kan bagaimana seorang Habakuk aja dia mengalami tuntunan Tuhan sampai dia katakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan. Nah, sama seperti Daud juga dia bisa menggambarkan hal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, sebelum kita nanti belajar lebih dalam lagi, yuk kita mau sama-sama saksikan klip video ini, ya, beberapa saat, mungkin 2 menit lebih. Selain dari apa yang sudah Bapak Gembala sampaikan, ya, pada hari Selasa, pastinya kan pesan ini adalah sesuatu yang penting. Karenanya mari Bapak Ibu kita pelajari lagi. Kalau Bapak Ibu mungkin ada sebagian yang belum mendengar pesan Tuhan minggu ini, Bapak Ibu bisa melihatnya di YouTube atau di aplikasi RDMB. Kita ingin menjadi umat Tuhan yang merespon dengan benar. Kita ingin menjadi umat Tuhan yang memiliki pemahaman yang benar. Ya, tidak lagi menjadi orang-orang yang tidak memahami atau kita menjadi orang-orang yang nggak peduli. Ya, kita nggak mau seperti itu. Kita mau belajar untuk mentaati, ya, karena pasti ada manfaatnya. Ya. Kalau tidak mentaatinya gimana? Berarti kalau kita tidak mentaatinya ya pasti pijakan kaki kita itu akan menjadi lemah. Ya. Mungkin jalan kita, ya, ketika kita mengalami itu bisa jadi pincang. Nah, ketika saya renungkan pesan Tuhan ini, pijakan, ya, pijakan itu kan tumpuan kaki, ya, tumpuan kaki. Nah, nanti di bagian kita mau belajar, ya, belajar lebih karena saya pernah mengalami, ya, ada pengalaman di dalam kehidupan saya ketika ikut di dalam satu klub bulu tangkis. Saya diajar sesuatu di situ, ya. Jadi ketika waktu pesan Tuhan 3 minggu lalu datang,
Saya jadi ingat tentang hal itu, dan minggu ini datang lagi. Saya jadi semakin lebih lagi memahami. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita lihat keadaan, ya, benar seperti yang tertulis di warta, keadaan itu benar-benar memang sedang tidak menentu. Harga-harga bahan-bahan pokok tertentu naiknya begitu luar biasa, ya. Minyak goreng hilang, terus gula hari-hari ini, ya kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya lah, ya, terus merangkak naik, ya. Belum lagi kan mungkin orang hari-hari ini diliputi dengan rasa cemas, khawatir, ya, ketakutan. Belum lagi dengar berita, isu-isu dan lain sebagainya yang nggak tahu kebenarannya. Belum lagi berita hoax yang kita tidak tahu, datang dari sana, dari sini, ya. Nah, itu kan pasti akan membuat hal seperti itu kan bisa saja seperti jalan yang selagi kita jalani, lagi kita lalui, jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang berbatu-batu. Ya seperti yang tadi digambarkan seperti itu, ya. Nah, kalau kemarin Bapak Gembala sampaikan tentang olahraga senam, ya. Betul bahwa itu adalah namanya pesenam, dia harus memiliki tumpuan kaki yang sangat kuat, ya. Dilatih sedemikian rupa. Nah, saya itu mengalami waktu saya latihan bulu tangkis seperti itu. Nah, nanti kita bisa belajar sesuatu, ya. Nah, waktu saya renungkan ini, saya juga ingat beberapa waktu lalu anak saya, karena dia kan punya anjing, dia bawa anjingnya itu pergi hiking di satu tempat wilayah di dekat Cipata sana. Namanya anjing kan happy aja ya, diajak hiking seperti wah lari sana lari sini. Diajak berenang. Nah, pulang dari berenang jalan lagi, cuma jalannya kan agak licin karena waktu itu masih musim hujan. Tapi jalannya itu banyak batu-batu yang cukup tajam, gitu. Sampai waktu malam saya melihat satu anjing ini jalannya kok pincang. Terus waktu dilihat ternyata telapak kakinya itu berdarah, gitu. Wah, berarti kan kalau Tuhan memberikan pesan ini, saya jadi ingat sesuatu, iya ya. Kalau kita harus diingatkan harus punya pijakan yang kokoh, tujuannya supaya kita jalannya itu nggak pincang, ya, nggak terpelecok dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, pagi hari ini hal apalagi yang bisa kita pahami ya berkaitan dengan pesan Tuhan ini, supaya kita senantiasa punya atau memiliki pijakan yang kokoh. Nah, yang saya renung yang pertama adalah kita mau belajar untuk mendisiplinkan diri. Belajar mendisiplinkan diri terhadap perintah Tuhan. Bagaimana seorang Daud, kalau dia bisa menggambarkan pribadi Tuhan yang mengajar dia seperti itu, sampai akhirnya dia membuat satu tulisan yang membuat kakiku, dikatakan seperti kaki rusa, membuat aku berdiri di bukit, artinya bisa berdiri di bukit-bukit seperti itu. Itu kalau bukan Tuhan, mungkin Daud nggak bisa mengalami seperti itu. Dan yang Daud lakukan adalah dia mau mendisiplinkan dirinya. Kalau kita kan dalam kehidupan aja untuk mendisiplinkan diri itu susah, ya, cukup susah, ya. Tapi seorang Daud, dia katakan seperti itu. Ayatnya bisa kita lihat di sini. Kemarin saudara Marbun sempat menyinggungnya di ayat ini, ya. Di ayat 22 atau 18-23. Sebab segala hukum, dikatakan seperti itu. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Ini bagaimana seorang Daud, dia katakan seperti itu. Hukum Tuhan itu selalu dia perhatikan. Ketetapan Tuhan nggak pernah dijauhkan dari hidupnya. Jadi betapa Daud itu belajar untuk mendisiplinkan dirinya. Bahwa dia harus perhatikan yang namanya hukum. Dia harus belajar untuk mempelajari yang namanya ketetapan Tuhan. Kalau ketetapan Tuhan dia pengen, ini apalah ketetapan seperti ini, udahlah singkirkan aja, nggak mau deket-deket sama aku. Daud nggak sedang belajar untuk tidak mendisiplinkan dirinya, tapi ini yang dia lakukan. Dia membawa ketetapan Tuhan itu dekat di dalam kehidupannya. Artinya di sini kita belajar bahwa dia lagi mendisiplinkan dirinya. Orang kalau mau mendisiplinkan diri dari sesuatu yang tadinya nggak disiplin menjadi disiplin, itu berat banget. Ya. Bahkan kadang-kadang nganggap, untuk apa sih? Ya. Nah, ini saya alami waktu saya dulu belajar bulu tangkis. Ya.
Kalau masuk ke dalam satu klub gitu ya, namanya pelatih pasti dia punya menu latihan, ya menu-menu latihan buat anak didiknya. Nah salah satunya kalau bulu tangkis itu memerlukan otot-otot kaki, ya pergelangan kaki yang kuat. Dulu awal-awal waktu saya ikut, saya sering kali engkel saya, pergelangan kaki saya itu keseleo. Nah waktu keseleo udah nggak bisa main karena bengkak, ya. Tapi waktu udah mengalami satu latihan tertentu, itu menjadi jarang sekali. Bahkan kalau sekarang pun ya di usia sana, kadang-kadang kalau injek batu kecil, kadang-kadang suka keseleo, nggak terjadi satu pembengkakan. Dulu kalau keseleo dengan batu kecil aja bisa bengkak gitu ya. Harus bawa ke tukang urut dulu, diurut dulu dan sebagainya. Nah, saya ingat salah satu menu latihannya adalah squat jump. Bapak Ibu mungkin yang tahu olahraga tahu ya namanya squat jump seperti apa ya. Seperti katak lah, katak melompat seperti itu. Nah, waktu itu latihannya itu di Gor Pajajaran. Ya, mungkin nanti bisa dilihat fotonya ya. Bisa didekat. Nah, itu gambar yang biru itu ya. Itu tingginya itu kurang lebih 45 sampai 50 cm. Yang hijau itu adalah tempat untuk, jadi saya harus melakukan squat jump dari ujung sana ke ujung sini. Jadi naik di paling pojok, ya squat jump itu kan jadi tangannya di daerah kepala, terus kita lompat seperti itu ke atas, ya. Lalu turun ke yang kecil, yang hijau, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, terus ke bagian sini. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu waktu udah sampai atas, itu lutut itu bergetar. Kita nggak kuat lagi. Dulu waktu saya melakukan itu, ngapain kayak gitu? Ya kadang-kadang protes dalam diri sendiri. Nggak mau lah. Udah nanti kalau datang ke tempat ini, saya nggak mau datang pagi-pagi. Supaya latihan seperti ini dilewati. Kadang-kadang kita berpikir, ngapain, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita kemudian menyadari, ini sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat. Baru kita nyesel. Oh, itu loh tujuannya. Tujuannya adalah apa? Supaya kaki kita ini kuat. Pergelangan kaki ini, ya, terus seluruh otot-ototnya itu kuat. Waktu melakukan apa? Kan kalau Bapak Ibu nonton bulu tangkis, itu kan kadang-kadang terjadi rally yang panjang. Kalau sampai pukulannya bisa sampai 90 kali pukulan bolak-balik seperti itu melelahkan sekali. Sangat melelahkan. Kadang-kadang mau begitu selesai, terus bolanya tuh misalnya kita pukul out gitu ya. Waduh, lemesnya udah minta ampun. Nggak punya kekuatan lagi. Udahlah, rasanya ingin segera mengakhiri pertandingan, biarinlah kalah gitu. Seperti itu. Dan itu pernah terjadi di dalam diri saya pada waktu itu. Karena apa? Karena saya tidak tekun untuk mendisiplinkan diri saya mengikuti apa yang diajarkan oleh pelatih. Kadang kita mudah untuk protes, yang udah nggak apa-apa. Ya. Kita kembali lagi. Nah, dulu kan kalau squat jump kadang-kadang nggak di yang sempat seperti tadi. Kadang-kadang juga di lapangan yang datar. Di lapangan yang datar dulu lapangannya ada 3. Kalau lebar dari lapangan bulu tangkis itu sekitar 6 meter lebih Bapak Ibu. Berarti kan kalau bolak-balik kurang lebih 30 meteran. Nah bisa kita bayangkan, dulu kalau bagian itu, rasanya udah nggak pengen dah melakukannya. Udahlah sekali aja cukup. Terus alasannya, wah Pak pelatih capek. Ya, kita kadang-kadang seperti itu. Nah begitu juga kadang-kadang di dalam kehidupan kita, ketika terjadi yang namanya masalah, tantangan, sebetulnya itu lagi mengajar kaki kita itu menjadi kuat. Kalau kita menyadarinya. Tuhan lagi mau mengajarkan sesuatu. Kenapa kita harus punya pijakan yang kuat? Pasti ada sesuatu yang berguna buat kita. Ya. Cuma masalahnya seringkali mungkin anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mudah untuk bersungut-sungut nyalahin Tuhan. Tuhan kok begini sih? Tuhan nggak kuat lah. Ya. Nah akhirnya waktu kita hadapi sesuatu masalah yang berat, kita mudah untuk menyerah. Kaki kita ya pijakannya udah nggak kuat. Seperti itu. Ya.
Kadang-kadang kita lebih memilih sesuatu yaitu yang instan aja lah, ya. Nggak mau melalui sebuah proses. Padahal lewat persoalan, lewat tantangan, sebetulnya itu Tuhan lagi mengajar untuk kita terus belajar mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan berarti kan mau nggak mau kita melatih diri kita hari lepas hari. Hari lepas hari melatih berarti itu kita sedang mendisiplinkan diri. Sama seperti kalau kita datang beribadah. Nah, kemarin di Komsel juga kan dibahas, ya, bagaimana Rasul Paulus menuliskan bahwa latihlah dirimu beribadah. Artinya beribadah itu adalah sebuah pendisiplinan. Waktu kita datang doa pagi itu adalah sebuah pendisiplinan. Mau nggak kita mendisiplinkan diri kita datang cari Tuhan? Karena waktu kita datang cari Tuhan kita dapat kekuatan. Itu yang luar biasa, ya. Nah, makanya kan Daud tuh katakan bahwa bagaimana dia perhatikan hukum Tuhan. Tujuannya ada nggak? Pasti tujuannya ada. Tujuannya itu pasti ada. Di ayat yang berikutnya, ayat 23-nya. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Jadi kalau Daud mau mendisiplinkan dirinya, ya, terhadap hukumnya Tuhan, terhadap ketetapannya Tuhan, artinya perintah-perintah Tuhan, tujuannya adalah apa? Supaya dia tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan juga membantu dia untuk menjaga dirinya tuh dari segala kesalahan. Jadi manfaatnya luar biasa. Nah, sama seperti kita. Kalau kita belajar untuk mendisiplinkan diri terhadap perintah Tuhan, terhadap perkataan Tuhan, terhadap pesan-pesan yang kita terima dari minggu ke minggu, sebetulnya itu membawa kita untuk hidup semakin hari semakin tidak bercela. Hidup semakin hari semakin ada di dalam kebenaran. Dan menjauhkan kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan, ya, menjaga diri terhadap kesalahan. Nah, itu yang luar biasanya, ya. Jadi itu yang pertama. Mari kita mau membuka diri kita untuk belajar lagi. Kalau mungkin selama ini kita enggak mendisiplinkan diri, ya, untuk dengar perkataan Tuhan, untuk baca, mungkin merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yuk kita mulai lagi, disiplinkan diri kita, ya, terhadap perintah-perintah Tuhan ini. Karena pasti akan sangat berguna. Yang kedua, belajar untuk berani, ya, berani menghadapi setiap tantangan. Dan pastinya harus bersandar pada Tuhan. Ini yang Daud lakukan di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-17-18. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Nah, ini yang Daud lakukan. Jadi tantangan pasti akan dihadapi. Tantangan akan datang, tapi bagaimana kita mau nggak hadapi itu? Mau nggak kita responi itu? Itu adalah sebuah proses, sebuah perjalanan. Tapi jangan lupa, bagaimana seorang Daud berkata bahwa sandarannya dia adalah Tuhan. Jadi itu adalah salah satu kunci, ya, kunci Daud lainnya. Kita belajar sesuatu di sini. Jadi bagaimana ketika Daud mengatakan bahwa Tuhan itu menjadi sandaran bagiku, artinya dia percaya sepenuhnya terhadap pribadi Tuhan. Kalau dilihat dari terjemahan lainnya, ya, di Amplified Bible, ini bagaimana Tuhan itu dikatakan bahwa the Lord was my support. Jadi Tuhan itu menjadi pendukung dia, selalu menopang dia, memberikan dukungan, memberikan semangat. Makanya Daud bisa kuat, bisa menghadapi setiap tantangan, hadangan. Ketika mungkin dia ada di dalam satu kondisi, mungkin mengalami kesusahan, mengalami bencana, mengalami malapetaka atau apapun, ya, dari musuh-musuhnya. Tapi karena ada Tuhan yang selalu mensupport dia, selalu memberikan dukungan. Ayo Daud, kamu harus bangkit. Ayo Daud, hadapi lawanmu. Ini membuat Daud menjadi kuat.
Bahkan kenapa kalau Daud memutuskan hal itu? Karena Daud tahu bahwa Allah yang dia sembah itu adalah jalan-jalannya itu adalah sempurna. Ayat yang ke-30 dari Mazmur 18. Dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya. Jadi di sini kita belajar sesuatu. Dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Wah, kata sempurna ini kan dalam bahasa Inggrisnya itu complete. Ya. Atau Ibraninya itu taumim. Ya, taumim. Ini artinya tuh kalau komplit itu lengkap, ya. Beberapa artinya ada kata lengkap, utuh. Jadi apa yang Tuhan ajarkan itu segalanya lengkap, utuh. Kemudian juga ada unsur sehat. Jadi apa yang Tuhan berikan itu adalah untuk memberikan kesehatan bagi jiwa kita, roh kita. Tidak ada cacat. Kemudian juga berintegritas, ya. Jadi seluruh yang Tuhan berikan itu benar-benar lengkap sesuai dengan kebenaran dan juga fakta. Nah, apalagi yang ditakutkan oleh Daud ketika Daud katakan jalan Tuhan itu benar-benar sempurna. Kalau udah sempurna berarti kan itu yang harus kita ikuti. Kadang-kadang kan manusia di dunia ini cari sesuatu yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma ada di dalam Tuhan. Dan itu adalah jaminan. Itu yang Daud ingatkan. Dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Kalau janji manusia aja kan bisa banyak ingkarnya, tapi janji Tuhan dikatakan murni. Nah, jadi kalau kita mengikuti, ya, kita belajar untuk mengikuti setiap tantangan. Sama seperti waktu saya tadi ya bersaksi tentang bagaimana ketika saya latihan, itu kan sebuah tantangan bagi diri saya. Kalau saja pada waktu itu saya berani menghadapi tantangan itu, ya, tujuannya adalah apa? Oh, supaya langkah kaki saya ketika saya bermain bulu tangkis itu menjadi lebih ringan waktu maju ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, dan punya ketahanan. Tapi karena saya enggak melakukannya, itu kan sebuah tantangan buat saya. Mau nggak saya lakukan itu? Kalau itu nggak saya lakukan, ya manfaatnya ya sebegitu aja gitu. Waktu saya ada di dalam satu kondisi tertentu, kakinya cepat lemes ya. Kakinya itu nggak bisa lagi berdiri dengan tegap seperti ini. Mungkin jalannya udah mulai gontai seperti itu, bergetar gitu. Karena apa? Karena saya nggak mau nerima tantangan itu. Tapi kalau saya terima tantangan itu, dan seperti yang tadi di poin mana, saya mulai belajar mendisiplinkan diri, saya lakukan sendiri seperti itu. Pasti hasilnya bermanfaat buat saya sendiri. Nah, pelatih aja tahu gitu apa yang mungkin menjadi dasar supaya kaki seseorang itu kuat, ya. Apalagi Tuhan kita. Ya. Tuhan pasti akan memberikan ya menu-menu latihan lewat berbagai masalah persoalan sesuai dengan kemampuan kita. Karena kan jelas firman-Nya bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi segala kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan dari kita semua. Tapi Tuhan akan kasih jalan keluar. Itu adalah bukti bahwa Tuhan itu benar-benar tempat kita bersandar. Jadi waktu kita bersandar sama Tuhan, kita selalu belajar. Ya, belajar untuk ikuti terus arahan Tuhan. Makanya kan kemarin kita Bapaknya sudah sampaikan belajar untuk bersepakat. Nah, bersepakat itu kan bagaimana kita belajar untuk mentaati kesepakatan yang udah ada. Kesepakatannya adalah ya pasti peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan hukum-hukumnya Tuhan. Itu yang harus kita ikuti. Ya. Itu yang harus kita pelajari, harus kita pahami. Jadi dua hal inilah Bapak Ibu yang pagi hari ini kita sama-sama belajar, ya. Karena saya percaya kalau ketika kita mau untuk melakukan hal itu, maka kita menjadi orang-orang yang akan memiliki pijakan yang kuat.
Tapi kalau kita udah nolak dulu, aduh ada tantangan ini, aduh Tuhan capek deh ngadepi tantangan, udahlah aku mah nggak mau ngadepi tantangan. Ya maka kita nggak akan memiliki pijakan yang kuat. Ya. Apalagi kalau mungkin nanti satu saat ada satu hal yang begitu berat gitu. Wah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita dari sekarang aja udah nolak gitu. Tapi kalau kita tahu, wah ini adalah tantangan nih. Berarti Tuhan lagi mau ngajar apa lagi nih. Oke Tuhan, saya mau hadapi tantangan ini, tapi saya harus terus bersandar sama Tuhan. Saya harus terus bertanya sama Tuhan. Nah, itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Jadi kita benar-benar tidak melupakan Tuhan. Karena apa? Karena kita pasti udah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Kita tidak mau menjadi pribadi yang melupakan tentang perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau terus mengingat, wah kalau Tuhan di masa lalu aja melakukan ini, berarti di ke depan sana pasti akan menyatakan sesuatu yang luar biasa lagi. Dan itu menjadi kekuatan. Ya. Sama seperti apa yang saya alami ketika saya datang untuk melatih diri saya beribadah setiap hari. Awalnya itu memang nggak mudah. Tapi waktu belajar mendisiplinkan diri, pada akhirnya saya sadar, saya butuh Tuhan. Saya butuh firman Tuhan. Dan itulah menjadi kekuatan waktu menghadapi masalah, saya masih bisa berdiri. Ya, berdiri dengan kuat. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menopang. Karena ada Tuhan yang memberikan janji. Dan kadang janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan gak pernah dibuat-buat supaya kamu ini nanti indah ya, supaya kamu begini. Enggak, tapi janji Tuhan itu adalah murni dan pasti digenapi. Karena mari Bapak Ibu bersama-sama, biarlah pagi hari ini 2 poin ini boleh memuatkan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.